Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Pada malam hari setelah semuanya beres makan malam dan berkumpul, Long Hao Chen berkata, "Kepala jenderal kita sebenarnya adalah ayah Chai Er. Kemarin, setelah dia melihat saya berbagi tempat tidur dengan Chai Er, Ibu Chai Er seharusnya menceritakannya kepada kepala jenderal. Itulah alasan mengapa saya dipanggil di malam hari." Long Hao Chen tersenyum, "Apakah saya terlihat seperti terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Dengarkan keseluruhan ceritanya. Pada awalnya, Paman Seng Lingxin benar-benar seperti benci dan memusuhi saya, membuat saya mengikutinya untuk memimpin resimen ksatria malaikat cemerlang ke medan perang. Tetapi selama pertempuran, Paman Seng mengenali teknik yang saya gunakan, karena dia di masa lalu adalah teman baik ayah saya. Kemudian, saya bertarung bersama dengan Paman Seng, dan belajar banyak hal. Paman Seng bahkan memberiku buku teknik khusus sebagai hadiah." Yang lain jelas tampak penuh keraguan. Rangkaian peristiwa ini tampaknya terlalu sederhana. Chai Er mengangkat kepalanya. "Itu saja," Long Hao Chen terus berbicara. "Kemudian, ketika kami melawan musuh yang kuat, Paman Seng harus menggunakan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak untuk melindungi saya. Meskipun kami kembali dengan selamat, dia sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri." Saat dia berkata begitu, Long Hao Chen selalu melihat perubahan di wajah Chai Er, tapi dia merasa sedih, karena Chai Er tidak bereaksi apapun, bahkan ketika mendengar bahwa Seng Lingxin jatuh koma. "Di medan perang, aku menghabisi beberapa iblis, jadi beberapa poin kontribusi harus diperoleh. Mari kita bagikan di antara kita." Di depan semua orang, Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi yang berkaitan dengan Seng Lingxin. Dia tahu bahwa kebencian Chai Er akan sulit untuk dihilangkan, dan bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa, apalagi fakta bahwa itu adalah masalah pribadinya. Wang Yuan berkata dengan nada tidak yakin, "Tidak perlu untuk itu. Kamu berjuang dengan risiko hidup kamu sendiri untuk ini tidak seperti kita membunuh mereka bersama dengan semua orang." Long Hao Chen tertawa lembut, "Membagi poin kontribusi secara merata adalah sesuatu yang saya usulkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertindak sebagai contoh? Jika bukan karena Pil Lingxin, mungkin saya tidak akan membuatnya kembali hidup. Saya pikir untuk melewati ujian ini dan menjadi tim yang nyata, saling pengertian kita selama pertempuran akan diakui penting. Tetapi untuk membina persahabatan di antara kita sendiri akan sama pentingnya. Kita adalah sahabat, mereka hanya akan memiliki efek terbesar ketika digunakan pada area yang paling penting. Bukankah yang terbaik adalah memiliki kita bertuju untuk bertindak secara keseluruhan, menikmati manfaat dari poin kontribusi ini bersama-sama?" Saat dia berkata begitu, dia mengambil perangkat pengujian kontribusi, meletakkannya di permata poin kontribusinya sendiri. Pada saat Long Hao Chen berbagi poin kontribusi dengan semua orang, yang lain agak bodoh, karena jumlahnya terlalu banyak. Pada saat mereka bertuju telah bertarung bersama, semua orang baru saja memperoleh sedikit lebih dari 20 poin kontribusi. Dan kali ini, Long Hao Chen membawa lebih dari 50 poin kontribusi, dibagi dengan semua orang di grup. Pada akhirnya, setiap orang memiliki total 73 poin kontribusi. Melihat wajah heran yang lain, Long Hao Chen terkata, "Saya telah menghabisi mereka di belakang Paman Seng, membunuh beberapa lusin iblis berbilah ganda hijau tua untuk mendapatkan begitu banyak poin. Dari perkiraan saya, kami sekarang adalah tim dengan poin kontribusi terbanyak. Kalian tidak melihat betapa kuatnya tungku spiritual Paman Seng. Itu langsung membunuh beberapa ratus iblis dari langkah kelima dan keenam." Chen Ying-er tertawa bahagia. "Ini sangat bagus. Pada cahaya pertama, kita mendapatkan kejutan yang bagus jatuh entah dari mana. Saya sekarang dalam suasana hati yang sangat baik, dan saya bahkan harus makan dengan sangat baik. Kapten, sungguh luar biasa aku bisa menjadi anggota yang dipimpin kamu." Sima Xian tertawa terbahak-bahak, menyatakan, "Yinger benar, Hao Chen. Awalnya, saya hanya yakin tentang kekuatan kamu, tapi sekarang, saya hanya bisa melihat bahwa kamu diberkahi dengan kualitas lain. Kamu benar-benar pantas menjadi kapten regu kami. Sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kota untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Long Hao Chen menjawab, "Sekarang saatnya untuk beristirahat dan kembali ke tempat tidur masing-masing." Saat Long Hao Chen kembali ke tempat tidur, dia melihat dengan lembut, Long Hao Chen duduk di sisi yang berlawanan, tetapi dia tidak berkultivasi, malah mengeluarkan buku pelihara bunga menjadi pohon yang diberikan kepadanya oleh Seng Lingxin dan membacanya dengan sungguh-sungguh.
Buku teknis pelihara bunga menjadi pohon ini tipis, dibentuk hanya 7 atau 8 halaman. Long Hao Chen dengan hati-hati membacanya, dan dengan cepat, ledakan keheranan muncul di wajahnya. Kemampuan teknis pelihara bunga menjadi pohon cukup aneh. Ini disebut teknik, tetapi tampaknya lebih dekat dengan metode untuk penggunaan energi spiritual. Itu tidak memiliki penggunaan ofensif atau defensif, tetapi tampak sangat praktis. Teknik pelihara bunga menjadi pohon yang disebut sebenarnya adalah metode khusus untuk menyimpan energi dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyimpan di tubuhnya kemampuan apapun yang dia kuasai, sedikit seperti pengumpulan energi, dan setelah menyimpannya, seseorang dapat langsung melepaskannya kapan saja. Tetapi selama penyimpanan, pengguna harus dalam keadaan setengah bermeditasi, dan tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi bertarung. Setelah menyelesaikan penyimpanan ini, kemampuan yang tersimpan harus dilepaskan dalam waktu 1 jam atau energi spiritual yang tersimpan akan tersebar dengan sendirinya. Setelah penggunaan teknik pelihara bunga menjadi pohon, teknik yang disimpan tidak akan terus menggunakan energi spiritual juga tidak akan mempengaruhi pemulihannya. Memiliki teknik pelihara bunga menjadi pohon dapat dianggap sebagai kemungkinan untuk melepaskan kemampuan seseorang yang paling kuat kapan saja. Namun, teknik pelihara bunga menjadi pohon memiliki keterbatasan. Pertama, itu hanya cocok untuk prajurit, asasin dan ksatria. Teknik pelihara bunga menjadi pohon adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan yang membuat energi spiritual seseorang meletus, dan cukup tidak cocok untuk kemampuan tipe teknis. Misalnya, pedang berputar mengutuk Long Hao Chen tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan teknik pelihara bunga menjadi pohon, karena menggunakan energi spiritual dan aspek teknis secara bersama-sama. Tapi kemampuan seperti pedang suci sangat cocok untuk ini. Setelah dia membaca seluruh buku kemampuan, Long Hao Chen merenung dalam-dalam selama beberapa waktu, memikirkan banyak kemungkinan penggunaannya. Jika digunakan dengan baik, teknik pelihara bunga menjadi pohon bisa diubah menjadi kemampuan menyelamatkan jiwa. Itu benar-benar kemampuan kelas 1. Selanjutnya, itu adalah teknik yang dibuat sendiri yang penciptanya bukan orang lain selain pahlawan dari langkah ke-9 Zheng Yue. Tempat tinggal sangat sunyi, hanya ada suara semburan api sesekali dan beberapa jenis suara pelan lainnya, yang berasal dari fabrikasi pil linsin. Yang lain semua tenggelam dalam keadaan meditasi yang tenang. Di kota pengusir iblis ini, pasukan iblis dapat muncul kapan saja, jadi semua orang mengerti pentingnya meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tekanan dalam hal ini adalah kekuatan, membangkitkan kemampuan tersembunyi seseorang. Justru di bawah tekanan semacam inilah seluruh pasukan pemburu iblis ke-1 perlahan-lahan berkembang. Tapi apa yang tidak diharapkan Long Hao Chen adalah bahwa efek samping pil ledakan spiritual hanya akan bertahan 6 jam lagi. Perasaan lemah itu berangsur-angsur menghilang, tetapi tidak butuh 12 jam seperti yang dikatakan Lin Xin. Ini seharusnya ada hubungannya dengan fisik khususnya. Momen pelatihan kultivasi yang tenang ini berlangsung terus-menerus hingga sore hari. Setelah makan makanan kaya yang serupa, dan setelah semua orang kembali untuk berkultivasi selama kurang dari 1 jam, pintu diketuk, dan segera, suara yang terkait dengan perintah militer yang melekat pada pasukan pegunungan pengusir iblis berdering. Sesaat kemudian, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis ke-1 dan kebetulan melihat 9 regu pemburu iblis lainnya yang baru dibentuk. Apa yang mereka rencanakan dengan memanggil semua pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini di tempat yang sama? Long Hao Chen bukan satu-satunya yang dipenuhi dengan ketidakpahaman, tetapi semua 60 orang muda dari 6 kuil besar memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, itu tidak lebih dari sehari setelah mereka berintegrasi ke dalam batalion infanteri. Mungkinkah sudah ada perubahan? Pada kenyataannya, memang ada perubahan. Dan perubahan ini terjadi karena 2 fakta. Pertama-tama sehubungan dengan kinerja yang mereka miliki selama pertempuran sehari sebelumnya. Pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini belum pernah melangkah ke pegunungan pengusir iblis sebelumnya, dan mereka kali ini adalah pemula yang lengkap. Dengan demikian, Panglima tertinggi Zheng Lingxin tidak memiliki ide bagus tentang bagaimana akan menjadi yang paling tepat untuk menugaskan mereka. Akibatnya, diputuskan bahwa mereka akan berlatih di posisi paling keras dari prajurit infanteri untuk memoles diri mereka sendiri. Namun hasilnya di luar dugaan pegunungan pengusir iblis. Pada hari sebelumnya, ketika 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk dikerahkan untuk pertahanan kota, mereka mengungkapkan kekuatan bertarung yang jauh melampaui perkiraan panglima tertinggi sebelumnya. Kerugian batalion infanteri ini berada di bawah 1/5 dibandingkan dengan waktu normal meskipun setiap batalion hanya memiliki 6 orang lagi. Tidak heran jika panglima tertinggi sangat terkejut dengan hasil ini.
anggota pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini adalah yang terkuat dalam 100 tahun terakhir, mengesampingkan semua orang, jika itu di masa lalu, Yang Wenzhao, Long Haochen, Chai Er, Duan Yi dan Huang Yi semuanya dapat dianggap memiliki kekuatan juara mutlak kompetisi, dan kali ini, kuil ksatria telah menghasilkan 5 ksatria dari langkah kelima. Dan alasan lainnya adalah Long Haochen, meskipun situasi sebenarnya yang berkaitan dengan Seng Lingxin harus disembunyikan, penampilan Long Haochen di medan perang telah dilihat oleh seluruh resimen ksatria malaikat cemerlang serta pasukan assassins. Dan sekarang kepala resimen ksatria malaikat cemerlang untuk sementara menggantikan Seng Lingxin dalam memimpin urusan militer sebagai jenderal dari pegunungan pengusir iblis. Dia ingin Long Haochen atau paling banter seluruh tim Long Haochen dipindahkan ke sisi resimen ksatria malaikat cemerlang. Malam sebelumnya, jika bukan karena mata kebenaran Hao Yue, mungkin bahkan tidak setengah dari resimen ksatria malaikat cemerlang akan berhasil kembali. Bukan kekuatan individu seseorang yang paling diperhatikan, tetapi kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada seluruh pasukan. Bahkan jika seseorang membunuh banyak musuh sendirian, jika semua temannya mati pada akhirnya, dia tidak akan dianggap sebagai prajurit yang luar biasa. Tadi malam, Seng Lingxin menggunakan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak dengan resiko untuk mati, memusnahkan sejumlah besar musuh sebelum dibawa pergi oleh Long Haochen, yang menyelamatkan nyawa Seng Lingxin dari murka 3 dewa iblis besar. Saat itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Setelah kembali, perwira tinggi tidak banyak bicara karena kehadiran Seng Yue, tetapi setelah itu, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan bahwa Long Haochen dapat dikatakan telah memberikan 2 keberhasilan besar. Long Haochen adalah juara kompetisi individu untuk membentuk pasukan pemburu iblis, jadi dia secara alami dapat dianggap sebagai perwakilan dari pasukan pemburu iblis yang dibentuk tahun ini. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka semakin mementingkan semua pasukan pemburu iblis. Sebagai kapten dari pasukan pemburu iblis ke-1, begitu Long Haochen tiba, penampilan yang lain secara alami jatuh padanya. Begitu Yang Wenzhao melihat Chen Ying'er di sisinya, Chen Ying'er menarik dirinya ke arah lengan Wang Yuan tanpa meliriknya. Halo Yang Wenzhao, Long Haochen mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Yang Wenzhao, meskipun keduanya memiliki hubungan saingan yang sengit. Persaingan di antara 2 kuil ksatria yang paling berbakat ini bisa disebut sebagai persaingan positif. Yang Wenzhao mengungkapkan senyum tipis dan bertanya, Long Haochen, bagaimana tanaman yang kamu miliki kemarin? Secara alami, dia bertanya tentang poin kontribusi. Sambil tertawa, Long Haochen menjawab, cukup bagus. Karena itu, dia memberi hormat kepada kapten pasukan pemburu iblis lainnya. Di antara pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pertama kontes tim bersamanya hanyalah skuad kedua, ketiga dan keempat. 6 regu pemburu iblis lainnya juga luar biasa, tetapi ada kesenjangan yang lebar antara mereka dan 4 yang terakhir. Perilaku Duan Yi yang tinggi bisa disebut serius, tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memberi hormat kepada Long Haochen kembali. Kapten pasukan pemburu iblis keempat adalah Healer atau penyembuh dari langkah kelima. Dia tidak akrab dengan Haochen, tapi Li Xin begitu. Dia segera datang ke sisi Long Haochen, mengobrol dengannya tentang jalannya pertempuran kemarin. Jelas bahwa dalam pertempuran sehari sebelumnya, pasukan Long Haochen bukan satu-satunya yang menunjukkan kinerja yang baik. Pasukan pemburu iblis kedua, ketiga dan keempat yang baru dibentuk juga menunjukkan kekuatan yang mencengangkan, kekuatan membunuh mereka bahkan melebihi Long Haochen. Bagaimanapun, penyihir dan pemanggil dalam kelompok Long Haochen benar-benar tidak cocok, jadi sehubungan dengan kekuatan membunuh, mereka tidak mungkin menjadi yang terkuat di antara pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Pada saat ini, 10 pemimpin regu tiba bersama, anggota pasukan pemburu iblis segera mulai tenang, masing-masing dari mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Orang yang mengikuti Long Haochen dalam pertempuran malam sebelumnya, yang dia tidak tahu namanya, melangkah maju di sisi Gao Yingji, tiba di depan 10 regu pemburu iblis. Hai semuanya, saya Gu Jin, seorang jenderal bawahan Komandan Seng. Pertama-tama, untuk kinerja luar biasa semua orang di pertahanan kota kemarin, pegunungan pengusir iblis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Para perwira dan prajurit dari pegunungan pengusir iblis akan selamanya mengingat semua yang kalian lakukan untuk kami. Mendengar kata-kata Jenderal Gu Jin ini, anak-anak muda itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Bagi para elit muda di bawah 25 tahun ini, mendapatkan persetujuan dari militer adalah yang paling penting. Ini terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka, serta hadiah utama poin kontribusi yang akan didapat setiap tim pada akhirnya. Bagi skuad pemburu iblis,
Poin kontribusi memang sangat penting, memiliki cukup banyak dari mereka berarti seseorang dapat mempelajari teknik rahasia yang lebih kuat atau menukarnya dengan peralatan yang luar biasa, secara alami, itu juga berarti mereka akan dapat mengambil misi yang lebih keras dan lebih baik, tanpa henti mengasah diri mereka sendiri. Gujin menyatakan, kami telah memperhitungkan kekuatan individu kalian yang besar dan penampilan kalian yang luar biasa, dan untuk alasan ini, Pegunungan Pengusir Iblis memutuskan untuk mengeluarkan misi untuk kalian masing-masing. Saat dia berkata demikian, seorang tentara telah mengeluarkan peta militer dari punggungnya. Langit semakin redup dibandingkan malam sebelumnya, penyerangan iblis hari ini telah sangat melemah. Pada dasarnya, tidak ada iblis tangguh lainnya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam penyerangan tersebut, dan hanya umpan meriam yang bergegas ke depan, meskipun mereka dapat menimbulkan beberapa kerusakan pada pegunungan, mereka jauh dari ancaman pada kondisi mereka saat ini. Di bawah penutup malam yang redup, gerbang benteng pertahanan Gunung Pengusir Iblis telah sedikit terbuka, satu demi satu siluet maju secara diam-diam, dengan gesit menyelinap pergi dan meninggalkan kota, ditutupi oleh malam yang redup. Mereka tidak banyak, bersama-sama, mereka masih kurang dari 100, kemudian, gerbang kota ditutup sekali lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Secara alami, ini adalah 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk yang telah menerima misi yang berasal dari Pegunungan Pengusir Iblis. Para elit muda dari 6 kuil besar ini membentuk kelompok kecil ini, dengan Long Hao Chen, Kapten Pasukan Pemburu Iblis ke-1, sebagai pemimpin tim dan Yang Wenzhou serta Duan Yi sebagai sub-pemimpin, mereka bertugas memimpin yang lain. Misi saat ini sama sekali tidak rumit. Untuk menyerang pasokan iblis yang mengisi kembali, menurut pesan seorang pengintai, kelompok transportasi akan mengirim perbekalan ke pasukan iblis pada hari berikutnya. Misi mereka justru untuk menyingkirkan perbekalan ini, menghancurkan mereka di tempat. Di luar Pegunungan Pengusir Iblis, mengingat medan dan relief, terutama terbentuk dari perbukitan, tidak sulit untuk menyembunyikan kelompok kecil 61 orang sama sekali. Dan justru karena bantuan itu terbentuk secara berlebihan dari ruang terbuka, tidak mungkin bagi pasukan iblis untuk sepenuhnya memblokir jalan mundur mereka. Akibatnya, kesulitan tugas ini sebenarnya tidak tinggi. Bagaimanapun, Kota Pengusir Iblis jarang mengirim pasukan untuk menyerang tim logistik iblis, dan karenanya kali ini mereka seharusnya tidak siap. Memanfaatkan kegelapan malam, 61 maju tanpa suara. Di sisi Kota Pengusir Iblis, mereka turun selama ini sampai mencapai dasarnya sebelum menuju ke utara, menuju barak iblis yang bisa mereka lihat dari jauh. Semua orang berganti pakaian hitam, dan mengenakan pakaian sederhana dari atas ke bawah, dan bahkan para penyihir tidak begitu lambat, karena bantuan teknik mengambang, pemanggil dan penyembuh juga memperoleh bantuan dari pelampung penyihir. Setelah hanya setengah jam, mereka sudah berada 10 km jauhnya dari pasukan iblis. Selama 5 km berikutnya, para pendeta tanpa henti menggunakan mata kebenaran untuk mengintai lingkungan sekitarnya, untuk memastikan mereka tidak terlihat oleh iblis dekat. Para ksatria memanggil tunggangan masing-masing, dan para pemanggil memanggil binatang ajaib dan kelompok 61 orang maju dengan kecepatan penuh, menuju ke belakang barak iblis. Long Hao Chen dan pasukan pemburu iblis ke-1-nya berada di puncak depan. Long Hao Chen, Chai Er, Chen Yin Er dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yue. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang fakta bahwa Chen Yin Er adalah pemanggil yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki cara untuk memanggil tunggangan yang cocok. Meskipun demikian, Hao Yu memiliki ketinggian 4 meter sehingga keempat orang itu tidak merasa sempit dalam situasi ini.